Gimana tanggapannya? Iya. Oh. Ya nggak perlu ditiru lah ya, nggak usah ditiru lah buat anak-anak muda, buat anak-anak kita semua nggak usah ditiru ya. Itu nggak berguna juga, itu merusak masa depan kalian ya kan. Jadi cocoknya ya yang berguna, yang positif. Kalaupun mau buat konten atau apa-apa, buatlah yang positif, yang membangun. Kalau yang seperti itu ditiru, bahaya. Nah, membahayakan diri sendiri dan juga orang tua udah pasti khawatir, ya kan? Nah, jadi itu aja lah. Jadi buat yang lain-lain, kalaupun udah nonton kontennya itu ya, udahlah sekedar sampai di situlah jadi pelajaran. Oke, itu aja ya. Oke, Ya, tanggapannya nggak perlu lah hal-hal kayak gitu sebenarnya. Buat apa coba? Ya, sarannya sih nggak usah lah berbuat kayak gitu lagi ibaratnya ya. Terus ya buat kalau mau buat konten ya lah yang wajar-wajar aja. Ini kalau menurut saya sih ya tergantung dari orang yang menilainya, Bang. Nah, orang menilainya dari segi mana nih? Kalau memang misalnya contoh nih, yang si penerjunnya memang sudah orang ahli di bidang itu, terus diawasin, ada misalnya orang yang terkait lah, misalnya dalam cinta-cinta dalam apa nih bahasanya, cinta ke alam lah ya, ke alam. Dari segi alam itu mungkin mereka sudah punya keahlian lah, sudah terbiasa di bidang itu. Tapi kalau di sisi negatifnya bagi orang awam sangat bahaya, Bang. Kenapa? Dikhawatirkan untuk meniru tuh kebesarannya besar kali, untuk persentasenya besar banget. Nanti jadi dikhawatirkan takut yang enggak yang di orang awam bisa ikut-ikutan, ya bisa-bisa ya nyawanya nanti yang hilang. Bukan ketenaran yang dicari mereka, malah nyawa mereka hilang. Apalagi anak-anak zaman now nih, zaman milenial ini semua iya bisa dibilang tanpa ada pemikiran yang lain. Mereka langsung aja tengok, apalagi tengok di YouTube yang sekarang nih banyak dicenderungin oleh kalangan muda atau anak-anak zaman remaja sekarang ini, ya ikut-ikutan tanpa berpikir panjang apa itu bahaya atau tidak. Jadi kalau menurut saya harus betul-betul dihawasin bagi orang yang ahli di bidang itu. Kalau perlu memang, kalau memang ada larangan ya kita buat larangan ya di tempat-tempat yang membahayakan tadi, Bang. Itu aja saran saya. Kalau bisa jangan sempat terjadi. Kalaupun terjadi ya orang-orang yang berpengalaman di bidang itu, yang ahli. Yang saya sebut yang dari awal pertama tadi, ya memang di bidang itu untuk mereka ada untuk mencintai alam mereka. Saya rasa ya bisa aja terjadi, tapi yang orang awam jangan, bahaya tuh. Karena itu bisa menghilangkan nyawa mereka sendiri ataupun orang lain. Itu aja, Bang, untuk pendapat saya. Saran saya kalau bisa ya berpikirlah yang lebih baik. Banyak cara lain untuk menjadi lebih bagus dari itu kok. Banyak, apalagi di khususnya di Batam lah ya, saya bilang khususnya di Batam kerasa banyak kok yang kegiatan yang lebih positif menurut saya ya. Itu aja, Bang Rider. Ya, tapi kalau untuk kayak yang kurang bermanfaat ya untuk apa juga. Pesannya sih apa ya? Ya mungkin kalau untuk tindakan kayak gitu sih kurang bagus juga sih di mata masyarakat kalau memang nggak ada manfaatnya gitu kan, nggak ada tujuannya untuk apa. Kalau cuma untuk sebatas lelucon sih kayaknya nggak bagus, karena efeknya juga ada anak yang di bawah umur yang mungkin belum tahu itu efeknya nanti bakal seperti apa gitu kan. Kadang ada juga yang kayak untuk bahan lelucon atau apa kan jadinya ditiru, itu kan nggak bagus juga. salah satu warga Kota Batam yang memberikan penilaiannya terhadap aktivitas terjun tersebut. Jadi jangan ada lagi kegiatan-kegiatan serupa di Jembatan Barelang karena itu sangat merugikan diri sendiri dan keluarga. Tapi setiap yang loncat jembatan itu nggak ada yang selamat 100%, pasti ada cedera. Saya cedera juga kemarin. Dan itu pun demam juga, hampir seminggu lebih demam itu. Di bawah pun harusnya jangan coba-coba lah, harusnya nggak satu arah, Mas. Harusnya nggak satu arah. Nggak satu arah, beda-beda arah gitu. Halo Sobat Rider, malam ini kita berhasil bertemu dengan Mas Dwi, pemuda yang sempat viral se-Kota Batam dengan aksi nekatnya dengan terjun dari ketinggian jembatan 1 Barelang.
dan malam ini beliau ingin mengklarifikasi atas tindakannya tersebut. Saat ini saya bersama sahabat saya Iron Ojol Batam, yang sebenarnya sudah lama saya menginginkan untuk dapat bertemu dengan Mas Dwi. Dengan alasan beberapa faktor, Mas Dwi belum siap untuk tampil ke publik. Nah, inilah saatnya kita akan mewawancarai beliau. Namun, info yang saya terima, Mas Dwi datang hari ini dari Selat Panjang dan akan terbang ke Lombok bersama orang tuanya yang sedang sakit. Bagaimana ceritanya? Tonton terus video kami ya hingga habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Bupati Kota Batam, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekonyolan dan kegilapan yang saya lakukan atas video saya yang melompat dari Barelang tempo hari. Saya tahu banyak meresahkan, banyak juga komen-komenan yang saya lihat negatif, positif, tapi negatifnya 70% lah saya lihat. Bukan 70%, tapi kayaknya 85%, 90% itu negatif semua. Mohon maaf banget. Jadi ceritanya Mas Dwi, kemarin itu kan situasi corona ya. Iya, situasi corona. Nah, itu memang kejadian itu murni memang Mas Dwi mau ngetes kekuatan mental Mas Dwi. Pertamanya nggak ada niatan. Nggak ada niatan ya. Jalan-jalan aja ke Barelang ya. 3 hari itu jalan ke Barelang. 3 hari jalan ke Barelang. Iya, karena nggak ada kerja kan, kerja kita pun kemarin karena corona 3 hari kerja, 3 hari libur, 3 hari kerja, 3 hari libur, dibuat gitu sistemnya. Iya. Jadi hari pertama itu kami mau cari apa tuh? Mau cari seafood atau kerang lah. Sampai ke Jembatan 5, jalan-jalan. Besoknya cari lagi. Iya, yang hari kedua itu saya di Jembatan 4 berhenti untuk istirahat. Iseng-iseng karena di kampung saya hobi berenang kan, sama anak-anak pulau. Itu bulan berapa itu ya? Bulan. Karena yang video yang aku unggah itu kejadiannya udah 1 bulan yang sebelumnya kan? Iya. Itu bulan berapa itu? Sebelum puasa. Iyalah, pas itu lah ya. Sebelum puasa, iya betul, sebelum puasa. Artinya bulan 4 lah ya? Iya, bulan 4. Pas bulan 4. Bulan 3 bulan 4 tahun. Iyalah, bulan 6-nya setelah puasa itu baru aku upload videonya. Iya. Karena waktu pas video pertama aku dapat, aku langsung sharing video keduanya aku dapat. Itulah video pertamanya booming langsung langsung trending Kota Batam. Bukan hanya Batam aja loh, luar Batam juga. Saya pernah share itu di grup ojek online luar Batam itu, mereka tanya itu anak Batam ya? Iya kan kita namanya anak Batam, oke lah anak Batam. Jadi pas hari kedua itu lompat saya dari Jembatan 4 itu. Iya, ngetes. Nggak ada niat sebenarnya istirahat di situ, kepikiran pula situ enak berenang nih. Enak berenang. Saya lompat bus. Kan ingat masa kecil pula lagi kan? Ingat masa kecil. Niatnya gitu. Dia itu teman saya share video itu yang di halaman cerita di share-nya. Oh, banyak komentar semua itu. Halamannya pun naik juga, view-nya semua. Aku share yang Jembatan 4 aku share tuh, naik juga nih, nggak bisa tidur tuh lihat orang komen terus, ting resah. Itu halaman gue ini aku bilang kan, pengikut pun udah hampir 1000 juga tiba-tiba ya kan. Kok aku bilang teman kan aku yang coba kita Jembatan 1 lain kali ya. Aku bilang kayak gitu, biar tambah lagi kok. Itu yang halaman Facebook ya kan? Yang di halaman. Ya sempat juga aku halaman Facebook itu aku sempat messenger juga. Nah, cuman ya yang messenger itu yang malah dia tanya bincang-bincang untuk apa. Nah di situ yang aku nggak teruskan karena kayaknya lain penyampaiannya juga yang teman itu memang kayak gitu. Makanya adalah nggak pelanjutkan, tapi ternyata berhubungan sama Mas Iron Ojol Batam,
Nah, disitulah yang saya coba tolonglah, kita harus bisa ketemu dengan Mas Dwi-nya kan gitu. Jadi keseharian Mas Dwi ini kerja di mana? Kerja di perhotelan lah, kerja di perhotelan. Pas lagi stabilnya fokus kerja. Iya. Liburan pun sekali-sekali kayak orang biasa juga. Tapi Mas Dwi ini memang orang pulau ya? Ya orang pulau Selat Panjang. Selat Panjang. Dari kecil udah memang sering main di laut. Makanya yang ada yang coba-coba itulah konyol dia kan. Ayah saya mohon maaf tidak menyinggung siapapun, cuman ya karena memang seringnya terjadi kejadian yang seperti itu, orang lompat dari jembatan Barelang itu kan banyak yang hilang, tidak ditemukan untuk fisik orangnya itu tadi. Banyak memakan korban jiwa lagi. Iya, cuman ya kebetulan karena memang Mas Dwi ini memang dia punya keahlian di bidangnya, dia berani coba-coba hal seperti itu. Ya bukan berarti juga ya kita artinya menghakimi Mas Dwi-nya enggak. Mungkin ada bakat-bakat yang terpendam yang belum tersalurkan oleh Mas Dwi. Ya mungkin dengan cara seperti itu ya Mas Dwi-nya mungkin ya bisa tersalurkan hobinya, cuman ya jalurnya salah. Jadi artinya ya tidak menutup kemungkinan, maksudnya video yang awal yang dibuat tadi itu kan memang Mas Dwi-nya minta disensor ya. Iya. Terus juga pun video itu juga nggak ngerti juga kalau tiba-tiba sampai seviral itu. Saya pikir biasa-biasa aja orang nanggapin. Saya pikir biasa-biasa aja orang nggak tahu sampai segitunya. Tapi setiap yang loncat jembatan itu nggak ada yang selamat 100%, pasti ada cedera. Iya. Saya cedera juga kemarin. Cedera Mas? Iya. Apa cederanya? Cedera kaki sebelah kiri, tapi udah sembuh. Keseleo dikit. Keseleo ya. Iyalah. Dan itu pun demam juga, hampir seminggu lebih demam itu. Pas berobat sama dukun kampung itu ada yang ikut katanya. Tapi pada saat video itu kan apa itu arus air itu memang kayak menyuruh terjun. Iya. Iya kan? Di bawah pun arusnya jangan coba-coba lah. Arusnya nggak satu arah Mas. Harusnya nggak satu arah Nggak ya. satu arah, beda-beda arah Kayak gitu. kayak muter jadinya. Kayak Dia muter berarti gitu. kalau di atasnya ke kanan, yang bawahnya ke kiri. Iya. Terus bisa membuat badan kita. Makanya banyak orang yang bilang itu kalau seandainya melompat itu memang harus kepalanya duluan ke bawah atau kakinya di bawah. Karena apa? Karena waktu pas dia turun ketemu air dia melengkung. Iya. Dia akan menyerupai bentuk huruf U. Itu. Kalau salah loncat itu udah fatal. Iya. Nyawa memang benar-benar taruhannya. Tingginya itu 50 meter loh bro. Tingginya itu 50 meter tuh kalau nggak salah ya. Itu apa yang dirasakan Mas? Itu yang saya tanya. Awal Oke lah kita bilang itu ibaratnya karena kita hobi lompat, tapi apa ya? Kepuasan tersendiri Mas. Sendiri Iya. Udah lega kali, walaupun aja cedera yang penting udah bisa gitu. Adrenalin ya boleh kan? Sebelum loncat itu terngiang-ngiang terus semalam tuh, kapan loncat, kapan jam 1 harus taklukkan gitulah rencananya. Gak bisa tidur, kadang chat temanku kapan aku bilang. Pas pulang kerja langsung aku ambil motor, aku permisi sama temanku di kos, aku pergi bentar, aku jemput langsung temanku, aku paksa dia, ayo lah videoin aku. Betul. Oh, jadi Mas Dwi ini bukan arti kami kira orang yang merekam itu dia aja gitu. Itu memang dari saya sendiri, pikiran yang konyol entah kayak mana. Karena pas waktu di vokal itu kayaknya memang si kameramen ya yang punya power ya. Dia semangat juga pas udah itu lihat halaman Facebooknya naik. Jantungan aku nih katanya. Pasti pada lompat. Itu lompat teman teman saya tuh. Aduh. Sampai di kampung pun itu jadi bahan pembicaraan juga sampai di kampung saya. Sampai di kampung Selat Panjang ya. Iya. Itu pun gitu gara-gara itu saya jarang keluar juga. Gara-gara viral. Orang-orang gara-gara viral itu kan kemana-mana. Tahu lah kan orang itu kan sekali ngomong sampai di warung-warung
beli rokok aja gitu. Jadi itulah kan. Jadi ceritanya aku sempat dapat orderan di MB2 di salah satu tenan. Sempat aku tanya juga, udah nonton orang yang lompat di jembatan? Udah lah bang, aku nggak pernah ketinggalan informasi tentang Batam kan. Oh iya. Jadi makanya aku untuk yang anak-anak milenial ini udah cukup banyak tahu lah tentang kegiatan itu. Jadi harapan saya nih, oke lah kita nggak usah lagi lompat kan, hal yang positif. Nanti ke depannya Mas Dwi kalau saya ajak collab berdua atau bertiga gitu ya. Oke, siap. Mantap amin. Tapi kita nggak buat video konten yang lompat lagi. Kalau kemarin kan lompatnya dari jembatan Barelang, ini Hotel Formosa. Yang jelas kontennya positif Atau Planet Holiday. Bangunannya Terjun tanpa pengaruh. ya kan para penerjun itu yang kita ambil sisi negatif karena dia kekonyolan atau apa, paling enggak kan apa yang ada di dirinya itu terbayarkan katanya kan. Iya, karena melepas juga karena stres keseharian. Beda cara untuk mencari kepuasan. Memang kalau di YouTube kayak gitu dia, beda cara untuk mencari kepuasannya. Itu kata kuncinya. Cuman tanggapan orang-orang. Iya. Orang kayak yang di kasus kita sebut yang Sike itu, Iya. dia memang cari kepuasan dia kan. Ya memang begitu cara dia menyalurkan bakatnya. Iya. Ya, Kalau bakat menerima atau enggak masing-masing. suruh saja. Iya. Dia bukan boneka, kalau ini bukan kaleng-kaleng. Mas Dwi kan kali-kali kan. Iya, The Legend of the Week. Oh, dari Udah cukup, jangan sampai ada lagi kegiatan orang lompat dari jembatan Barelang, berbahaya. Iya. Seperti penuturan kata Mas Dwi, arusnya tidak satu arah. Tuh perlu dicatat tuh, tidak satu arah harusnya. Kemungkinan selamat juga 1% itu nggak akan mungkin, pasti ada cedera. Karena betul kata Mas Dwi, karena ketinggian yang memang dari atas ke bawah itu kalau nggak salah sekitar 50 meter. Yang dialami Mas Dwi adalah cedera di bagian kakinya itu seperti kesleo, sempat demam juga 1 minggu, tapi ya udah, alhamdulillah Mas Dwi-nya sehat walafiat hingga sampai sekarang ini konten ini berhasil, udah ditonton 1 juta view. Kapan tanggal kembali ke Batamnya? Belum tahu tuh, semuanya selesai, semua benar-benar selesai lah. Bapak lagi sakit juga kan, sedih lah aku. Udah hampir 5 bulan, 5 bulanan, makin gangguan kejiwaan. Untuk bicara dengan anak atau saudara pun agak berat. Untuk orang lain yang menerima omongan mereka atau enggak jadi pembicaraan orang lain kan. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kesehatan lagi. Amin. Dan juga mohon dukungan bagi para masyarakat Mabui yang ada di Batam maupun di luar Batam untuk mendoakan orang tua Mas Dwi semoga lekas sembuh dari penyakitnya dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Empat ya? Iya, pas dia sakit pertama saya nggak ada di kampung. Pas di ring lompat lah itu. Iya, sebelumnya itu Bang. Oh sebelum lompat ya? Iya, udah sakit-sakit di rumah sakit itu saya nggak ada di kampung. Terus 4 itu saya pulang, mau kerja lagi di Batam rencana. Bapak datang dari rumah sakit dan diantar orang itu suruh jaga karena laki-laki nggak ada di rumah. Kakak bilang tahan dulu, jangan berangkat ke Batam katanya. Makanya kerja saya tinggalin dulu. Kalau demi orang tua yang seperti itu. Ya, Tapi kebanyakan sekarang anak lebih mementingkan diri sendiri. Ketika orang tua jaya, mereka jadi raja. Ketika orang tua sudah tidak mampu apa-apa lagi, mereka menjadikan orang tua seperti pembantu. Jangan pernah seperti itu Mas, karena kita nggak tahu kedepannya kita kayak mana, kita akan tua juga nanti.
Itulah sisi positif dari Mas Dwi yang harus dicontoh oleh orang banyak, terutama anak muda. Walaupun kayak manapun jaya kita sekarang, nggak akan selalu kita jaya karena kita hidup di dunia. Kita ada tuanya juga, kita ada sakitnya juga. Iya, sabar, kuat kok bang, segar kok. Iya. Oke, sahabat rider dimanapun Anda berada, sampai di sini pertemuan kita. Apa yang kita bahas tadi, semoga menjadikan suatu pelajaran buat sahabat rider semua. Jadi apapun yang kita ceritakan ini, ya ini udah klarifikasi dari Mas Dwi-nya langsung. Mas Dwi, Legend of Dwi. Pesan saya, jangan pernah ada lagi yang melakukan seperti itu. Mantap.